Halo, selamat datang di channel Talita Tutorial. Ketemu lagi dengan saya, Talita. Buat teman-teman yang baru aja ketemu sama channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pada video kali ini, kita mau belajar sama-sama tentang cara membuat laporan stok barang otomatis sebagai contoh untuk para pemula. Jadi, melalui laporan ini kita akan buat data otomatis ya, termasuk kalau misalnya ada barang masuk atau barang keluar, rekapannya akan diperbaharui secara otomatis berdasarkan data terbaru yang masuk atau keluar. Nah, di sini kita juga akan membahas beberapa rumus yang bisa kalian gunakan untuk membuat laporan data stok. Nah, secara garis besar contoh laporannya adalah seperti ini ya, di mana ada laporan rekap stok barangnya, kemudian ada laporan barang masuknya, dan ada laporan barang keluarnya. Kalian bisa menggunakan format laporan ini sebagai contoh ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung mulai tutorialnya. Nah, dalam hal tahap pengerjaannya kita akan bagi menjadi 3, dimana yang pertama kita akan buat laporan rekap stok barangnya, kemudian laporan barang masuknya, dan laporan barang keluarnya. Pertama-tama kita buka dulu lembar kerja baru karena kita mau buat dari awal ya. Nah, ini adalah lembar kerja barunya. Di sini langkah pertama saya akan buat judulnya terlebih dahulu. Nah, kalau kalian mau pakai judul juga bisa atau nggak pakai judul juga bisa ya, tergantung dengan keadaan atau kebutuhan kalian. Oke, saya akan buat judulnya di sini. Oke, setelah selesai kita membuat judulnya, berikutnya saya akan membuat format laporan rekap stok barangnya. Nah, biasanya untuk rekap stok barang itu rinciannya ada kode barang ya, nama barang, stok awal, barang masuk, barang keluar, dan stok akhir. Kita buat di sini. Oke, kita sudah tuliskan keterangannya. Ini bisa kita perbesar kolomnya seperti ini. Kita sesuaikan dulu ya besar kolomnya. Lalu kita bisa ketengahkan tulisannya seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Berikutnya yang akan saya lakukan adalah membuat tabel laporannya. Nah, dalam hal pembuatan tabel saya tidak akan lakukan manual, tetapi saya akan menggunakan tabel otomatis yang disediakan oleh Excel. Caranya bagaimana? Kita bisa blok aja judulnya seperti ini, lalu pergi ke tab Insert di atas, kemudian pilih yang tabel ya, klik. Nah, nanti muncul ini kotak kecil untuk buat tabel. Ini kalian nggak usah apa-apakan, cukup kasih centang di bagian My Table as Header. Maksudnya karena kita mau buat kepala table ya, kita mau buat judulnya di atas ini, jadi oke. Setelah itu kalian bisa lihat tampilannya akan berubah seperti ini. Ini sudah otomatis menjadi table ya. Dan ini menarik, kalian bisa ganti warna atau modelnya di bagian table design, table style, kemudian klik bagian pojok di sini. Nah, di sini kalian bisa pilih warna atau desain yang kalian mau gunakan ya. Misalnya di sini saya mau gunakan yang warna hijau ya, hijau yang ini kayaknya ya. Klik OK. Nah, sudah selesai. Kita sudah membuat table otomatisnya. Berikutnya kita bisa edit di bagian judulnya di sini supaya kelihatan enak ya dilihat dengan cara ketengahkan. Kemudian kasih bold atau tebalkan. Oke, selesai. Nah, menarik kalau kalian menggunakan table otomatis ini ya. Sewaktu kalian inputkan datanya, contohnya kita input kode barangnya ya. Sebagai contoh ya ini. Misalnya kode barangnya adalah C001, C002, C003, C004. Nah, kalau kalian perhatikan ini secara otomatis tabelnya akan nambah ya ke bawah sesuai dengan inputan barang kita. Jadi kita nggak perlu lagi tambah garis atau tambah tabelnya kalau ada data tambahan ya. Jadi dia akan secara otomatis. Ini salah satu kelebihan dari menggunakan table otomatis. Oke, berikutnya kita isi dulu ya. Kita input dulu bagian kode barang, nama barang, stok awal yang mau kita jadikan contoh rekapan stok barang ini ya. Oke, kita sudah selesai isi di bagian kode barang, nama barang, dan stok awalnya.
Ini kita bisa ketengahkan ya. Oke, seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh. Lalu kita juga bisa ganti di bagian sheetnya. Nah, karena ini bagian laporan rekap stok, jadi kita tulis di sini rekap stok. Oke, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat laporan barang masuknya ya. Di bagian sheet sebelahnya di sini kita ubah dulu namanya stok barang masuk ya. Oke, selesai. Ini kita perbesar dulu supaya enak dilihat. Oke, pertama-tama sama seperti tadi kita buat dulu judulnya. Setelah selesai membuat judul, kita buat format laporan barang masuknya. Nah, biasanya untuk laporan barang masuk ini terdiri dari tanggal, kode barang, nama barang, jumlah barang masuk ya. Oke, kita tulis. Setelah selesai kita tulis, kita bisa atur kolomnya. Kemudian berikutnya kita buat tabelnya menggunakan tabel otomatis. Kita blok dulu, pergi ke bagian tab insert, pilih table, lalu di bagian bawah table ini biarkan saja, lalu centang di bagian my table has header karena kita mau buat ada kepala judulnya ya, atau kepala tabelnya. Klik OK. Ini warnanya sudah berubah menjadi table. Kita mau ganti jadi warna hijau biar sama ya seperti ini ya. Ini tadi yang ini. Oke, selesai. Berikutnya ini bisa kita edit juga bagian judulnya, bold, lalu ketengahkan. Oke, selesai. Ini juga bisa kita beri yang ke tengah tulisannya. Kemudian setelah selesai membuat format laporan stok barang masuk, kita bisa juga untuk buat laporan stok barang keluarnya ya, karena formatnya sama aja, dimana ada tanggal, kode barang, nama barang, dan jumlah barang keluarnya ya. Nah, supaya menghemat waktu, ini tinggal kita copy aja. Kita klik yang di bagian sheet, pilih yang move or copy, lalu pilih yang move to end, dan klik yang create a copy ya, karena kita mau buat kopiannya. Lalu klik OK. Nah, di sini adalah bagian laporan stok barang keluarnya. Kita tinggal ubah saja namanya, kita rename jadi stok barang keluar. Lalu di sini kita ganti juga namanya jadi laporan stok barang keluar. Di sini juga. Oke, sudah jadi. Ini laporan stok barang masuknya dan ini laporan stok barang keluarnya. Nah, pertama-tama kita kerjakan dulu di bagian laporan stok barang masuk ya. Nah, di sini di bagian tanggal kita pasti isi secara otomatis ya. Misalnya ada barang masuk di tanggal berapa, kita pasti ketik di sini ya. Kemudian kode barang dan nama barang, kalian nggak perlu input kode barang lalu input lagi nama barang. Tapi kalian bisa untuk input salah satu aja, nanti salah satunya muncul. Gimana itu? Maksudnya sewaktu kalian input kode barang ya, misalnya nanti nama barangnya ini muncul secara otomatis. Kok bisa ya? Nah, nanti kita akan buat rumusnya. Kemudian di bagian jumlah barang masuk ini juga pastinya diketik secara manual ya, karena berdasarkan barang yang masuk ya. Oke, setelah kalian paham, kita bisa mulai dengan membuat rumus di bagian kode barang dan nama barang, di mana nanti sewaktu kita input kode barang, nama barangnya akan muncul secara otomatis. Kita ketikkan rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung. Lalu kalian bisa lihat di bagian bawah ada format rumus yang dimunculkan. Ini bisa kita ikuti ya. Nah, setelah buka kurung yang diminta adalah lookup value. Ini maksudnya adalah sel di bagian kode barang ya. Karena kita mau nanti sewaktu kita input di bagian kode barang, nanti nama barangnya bisa muncul secara otomatis ya. Kemudian setelah itu yang diminta adalah titik koma. Nah, dalam hal pemberian titik koma ini kalian perlu perhatikan ya, di settingan Excel kalian dia minta titik koma atau tanda lain, karena ada juga yang meminta koma sesuai dengan settingan di perangkat kalian atau di Excel kalian. Kalian tinggal lihat di bagian bawah sini aja. Kemudian selanjutnya yang diminta adalah table array. Ini maksudnya adalah tabel bantu atau rekapan datanya. Nah, rekapan datanya ini kita bisa ambil dari rekap stok. Nah, di sini ya, di bagian kode barang dan nama barang, ini kita blok aja seperti ini.
Setelah itu kita lihat lagi yang diminta adalah titik koma, kita langsung ke bagian formula bar aja. Kasih titik koma, kemudian yang diminta ada call index 6. Ini maksudnya adalah di kolom mana keterangan yang mau kita tampilkan ya hasilnya ya. Karena nanti kita mau hasilnya itu berupa nama barang dan ini berada di bagian kolom kedua ya. Ini kolom 1, kolom kedua, jadi kita tulis 2. Kemudian titik koma lagi ya. Lalu tulis 0 atau sama dengan false ya. Ini maksudnya VLOOKUP hanya akan menampilkan data jika kode barangnya sesuai dengan tabel rekapannya. Kalau misalnya di input kode barangnya itu salah, maka tidak akan muncul ya hasilnya. Terakhir kita tinggal tutup kurung dan tekan enter. Udah jadi, tapi kok muncul yang NA ya. Nah ini sebenarnya bukan salah di rumusnya, tapi karena di bagian kode barang kita belum input ya. Coba kita input salah satu kode barang C002. Nah, secara otomatis muncul ya. C002 adalah kode di nama barang beras. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita hapus inputan kode barangnya, dia akan NA lagi. Nah, pertanyaannya bisakah kita mau NA ini nggak muncul ya, tapi sewaktu kita belum input kode barang yang muncul ini kosong aja di bagian sini. Bisa teman-teman, kalian bisa revisi di bagian rumusnya atau tambahkan rumus. Nah, tambahannya ini adalah if error ya. Nah, kita bisa tambah di sini rumusnya if error lalu buka kurung. Jadi rumusnya seperti ini ya, sama dengan if error buka kurung baru dilanjutkan rumus VLOOKUP tadi. Nah, di bagian belakang kita kasih titik koma lalu tanda petik 2. Nah, karena kita mau keterangannya kosong ya, jadi kita kasih tanda petik 2 lalu tutup kurung. Nah, kalau kalian mau nanti hasilnya itu ada keterangan, misalnya tidak ada, kalian tambahkan keterangannya aja di bagian tengah-tengah tanda petik 2 ini. Karena kita mau kosong hasilnya, jadi ya kita kosongkan di bagian tengah sini ya. Ini tinggal tekan enter, udah kosong ya. Kalau kita input kode barangnya, misalnya C006. Nah, dia langsung muncul ya kecap manis. C006 kecap manis. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, coba kita input ya datanya ya. Misalnya di tanggal 1 Oktober ya misalnya ya. 1 Oktober 2022 ada barang masuk dengan kode barang C005. Nah, ini secara otomatis muncul ya. Jumlah barang yang masuk ada 45. Oke, selanjutnya lagi misalnya di tanggal 2 2022 kode barangnya C005. Oke, otomatis jumlah barang yang masuk ada 30. Lanjut lagi di tanggal 2 masih misalnya di tanggal 2 barang masuk dengan kode barang C003, jumlahnya ada 200. Oke, seperti ini ya. Dan menarik suatu kalian input datanya, ini secara otomatis tabelnya akan menambah dan rumusnya juga secara otomatis dia copy paste ya ke bawah ya. Jadi kita nggak perlu copy paste secara manual. Ini sudah langsung dia merumus ke bawah. Jadi kita tinggal input datanya aja ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Misalnya ada tambahan lagi di tanggal 3 dengan kode barang C009, barang masuknya 200. Ini supaya lebih cepat, kita ginikan saja ya. Nah, kalian bisa perhatikan sewaktu saya input kode barang. Nah, sangat efektif ya, dimana sewaktu kita input kode barang ini langsung dia muncul. Jadi nggak perlu lagi input kode barang, input nama barang. Oke, kita isi di bagian jumlah barang masuk.
Oke, di sini kita sudah selesai membuat laporan stok barang masuk ya di bulan Oktober 2022. Nah, hal yang sama kita bisa lakukan untuk bagian stok barang keluar. Kita mau buat di sini sama seperti tadi ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya ini adalah bagian dimana kita input kode barang di sini ya. Lalu titik koma, table array-nya ini adalah rekapan datanya. Jadi di bagian rekap stok, ini kita blok seperti ini. Lalu kita pergi ke formula bar-nya. Kemudian yang diminta titik koma, call index name-nya ini adalah nomor kolomnya. Jadi ini adalah kolom kedua. Kemudian titik koma, 0 ya. Lalu tutup kurung, tekan enter. Hasilnya NA, kita hilangkan NA-nya dengan tulis if error. Di bagian sini kita edit rumusnya, if error, buka kurung, lalu tambah di bagian belakang titik koma, tanda petik 2 dan tutup kurung, lalu enter. Oke, selesai. Kita input dulu tanggalnya. Ini sebagai contoh saja ya, jadi saya buat sembarang saja. Oke, contohnya seperti ini. Kita input kode barang secara acak. Oke, berikutnya jumlah barang keluarnya. Ya, kita sudah selesai dalam membuat laporan stok barang masuk dan laporan stok barang keluar ya secara otomatis. Sewaktu kita input kode barang, maka nama barangnya akan muncul secara otomatis. Berikutnya kita mau buat rekap stok otomatis, yaitu di mana nanti ini di bagian rekapannya akan muncul total keseluruhan dari bagian stok barang masuk dan barang keluar ya. Sebagai contoh misalnya di sini minyak goreng ya. Kita lihat di stok barang masuk minyak goreng, oh ada satu aja ya, minyak goreng 30. Jadi nanti secara otomatis di sini muncul 30. Begitu pula dengan beras, di stok barang masuk di sini beras ada satu juga ya, jadi 46 pasti hasilnya di sini. Lalu gula, di stok barang masuk gula ada 78. Lalu ada lagi 200 dan ada lagi 200. Nah, itu totalnya berapa akan muncul di sini secara otomatis ya. Jadi kita nggak perlu hitung secara manual. Bagaimana caranya? Nah, dalam hal ini kita mau menggunakan rumus yang namanya SUMIF ya. Jadi dia secara otomatis untuk menghitung jumlah data. Langsung saja kita ketikkan rumusnya. Kita ketik di bagian formula bar supaya lebih enak. SUMIF, buka kurung, lalu kalian lihat di sini ada format yang dimunculkan untuk kita ikuti. Range-nya ini diambil dari kode di bagian barang masuk ya. Di sini di bagian daftar barang masuknya, kode barangnya. Kemudian titik koma. Nah, yang diminta selanjutnya adalah kriteria. Kriteria ini kita ambil dari kode barang di sini. Satu aja di sini. Kemudian titik koma, sum range-nya ini adalah di bagian data yang mau kita jumlahkan. Jadi di bagian sini kita blok semua. Lalu kalau sudah kita tinggal tekan enter. Nah, secara otomatis dia langsung menghasilkan jumlah rekapannya ya, atau jumlah keseluruhan. Ini tadi minyak goreng 30, betul ya. Beras 46 dan gula jumlahnya ada 478 ya, dimana ada tanggal berbeda di sini dia masuk ya. Ada gula, gula, dan gula. Nah, secara otomatis juga rumus yang kita buat di atas akan merumus ke bawah. Oke, berikutnya di bagian jumlah barang keluar sama kita masih menggunakan rumus SUMIF ya untuk membuat rekapan atau jumlah stok barang keluarnya. Kita tuliskan rumusnya di formula bar sama dengan SUMIF, buka kurung, range-nya ini adalah bagian daftar kode barangnya di bagian barang keluar ya. Jadi daftarnya seperti ini. Lalu titik koma, kriterianya ini adalah kriteria yang mau kita cari ya. Nah, kriterianya berupa kode barang di sini, klik.
Lalu titik koma, nah sum range-nya ini adalah data yang mau kita jumlahkan. Jadi kita blok semua nominalnya, lalu enter. Selesai, kita sudah dapatkan jumlah barang keluar. Contoh di sini minyak goreng jumlah barang keluarnya 30. Kalau kita lihat di stok barang keluar, minyak goreng, mana minyak goreng ini 30 ya, pas, lalu nggak ada lagi. Kemudian beras ada 34, beras 34 ya. Ini 34, nggak ada lagi, jadi betul totalnya. Kemudian gula 96, gula, ini gula ada keluar 65, lalu keluar lagi 11, lalu keluar lagi 20 ya. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya ada 96. Oke, setelah kita membuat rekap stok barangnya secara otomatis, selanjutnya kita mau cari stok akhirnya. Nah, untuk cari stok akhirnya ini sangat gampang sekali, dimana hasilnya pasti dari stok awal ditambah barang masuk lalu dikurang barang keluar ya. Kita ketikkan rumusnya di formula bar, sama dengan stok awal ditambah barang masuk dikurang barang keluar, enter. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Ini adalah stok akhirnya atau sisa stoknya ya. Oke, ini adalah salah satu contoh untuk membuat laporan stok barang otomatis ya. Laporan stok barang masuk dan laporan stok barang keluar. Semoga tutorial ini bisa kalian pahami ya dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi yang positif kepada kalian setiap hari. Sampai jumpa lagi dan terima kasih banyak.